selamat datang kembali di sesi kupas tuntas kita. Kali ini kita mau bedah drama Cina yang lagi rame ya, When I Fly Towards You. Iya. Yang itu. Lagi banyak dibahas kayaknya. Betul. Sumber kita cukup beragam nih buat hari ini. Ada ulasan dari kompasiana.com, terus catatan personal dari blog Gorilla Girl and Roar, review pengguna di IMDb juga, sama info pendukung dari Wikipedia dan Netflix. Lengkap lah pokoknya. Nah, misi kita hari ini bareng Anda itu buat gali inti ceritanya. Apa sih yang bikin menarik menurut sumber-sumber ini? Dan kita bakal fokus juga nih ngupas hubungan Guran sama Jiangja. Oke, siap. Siap ya, buat cerita remaja yang ringan dan anget ini. Yuk kita mulai. Oke, kita mulai dari gambaran umumnya dulu ya. Jadi kalau dirangkum dari sumber-sumber kita, drama ini tuh ceritanya tentang Su Zaizai. Siswi baru yang ceria itu ya? Ya, yang penuh semangat gitu. Dia pindahan terus langsung suka pandangan pertama sama Zhang Lurang. Zhang Lurang ini yang populer tapi pendiam gitu kan? Yang pinter tapi kayak punya masalah keluarnya gitu. Persis. Nah, ceritanya fokus ke persahabatan 5 sekawan. Ini Su Zaizai, Zhang Lurang, terus ada Guran, Jiangja, sama Guan Fang. 5 sekawan ya? Mereka tumbuh bareng, saling dukung gitu. Ya, dalam pelajaran ya dalam menghadapi masalah remaja, kayak tekanan akademis atau mungkin masalah keluarga gitu deh. Betul. Dan yang menarik banget nih dari ulasan-ulasan penonton, apalagi kalau kita cek di IMDb sama blog Gorilla Girl, itu mereka nekenin banget soal kesederhanaan sama kemurnian hubungan Su Zaizai dan Zhang Lurang. Oh iya, gimana tuh? Banyak banget yang muji chemistry-nya. Klop banget gitu antar pemain utamanya. Sumber-sumber ini bilang dramanya uplifting, bikin semangat, cerita coming of age yang positif, dan enaknya nggak ada konflik berat atau love triangle yang bikin pusing. Fokusnya malah ke persahabatan mereka yang solid banget. Nah itu dia, jadi bukan drama yang menye-menye gitu ya? Enggak. Malah aspek visualnya, kayak sinematografi, estetikanya, itu juga dapat pujian. Katanya bikin adem nontonnya. Oh iya, Kompasiana juga nambahin info penting. Ini adaptasi novel Zhu Yi. Penulis yang sama kayak Hidden Love itu bukan sih? Iya, bener banget. Penulis yang sama. Jadi mungkin ada kemiripan nuansa ya. Oke, saya coba kutip nih beberapa komentar dari IMDb yang kayaknya mewakili banget. Ada yang bilang ini simple, sweet, and pure kind of love gitu. Nah, itu dia. Sederhana tapi manis. Ada lagi beautiful and uplifting. Sama ini heartwarming crush that stays the distance. Kayak cinta monyet yang awet gitu ya kesannya. Benar. Blog Gorilla Girl malah bilang pengalamannya kayak nonton vlog persahabatan. Ringan banget dan slice of life gitu. Kayak ngintip kehidupan sehari-hari aja. Iya, kayak nyata gitu ya. Tapi ya ada juga sih beberapa suara di IMDb yang rasa alurnya mungkin agak datar, kurang konflik dramatis. Tapi kayaknya minoritas ya. Iya, kayaknya gitu. Mayoritas besar tuh seneng banget sama nuansa feel good-nya. Atmosfernya positif terus. Kompasiana juga secara spesifik nyorot soal isu tekanan orang tua sama pentingnya dukungan teman sebaya itu diangkat di sini. Nah, itu relevan banget ya buat remaja. Banget. Isu tekanan keluarga ke Zhang Lurang misalnya, terus gimana teman-teman yang ngebantu dia, itu jadi poin plus karena terasa nyata buat penonton menurut ulasan-ulasan itu. Jadi bukan cuma romansa picisan ya, tapi ada soal support sistem pertemanan juga. Tepat sekali. Gimana lingkungan pertemanan bisa jadi sandaran pas lagi susah? Oke, tadi kan kita udah bahas pasangan utama yang katanya manis, mulus gitu ya perjalanannya. Sumber kita juga ngomongin pasangan kedua nih, yang nggak kalah nyuri perhatian. Siapa tuh? Guran sama Jiang Jia, yang main Bian Tianyang sama Jiang Qinan. Gimana tuh dinamika mereka berdua menurut sumber? Nah, ini dia yang kontras. Menarik nih. Ulasan di Gorilla Girl, misalnya, itu ngegambarin Guran sama Jiang Jia ini karakternya mirip. Mirip gimana? Sama-sama ceria, rame, banyak tingkah. Mungkin gara-gara itu kali ya jadi sering berantem. Lucu gitu berantemnya. Hahaha, kayak Tom and Jerry gitu? Bisa dibilang gitu. Sumber itu bilang, perjalanan cinta mereka lebih berliku. Nggak semulus pasangan utama. Jadi ada fasenya Guran suka Jiangja, tapi Jiangjanya malah naksir kakak kelas atau orang lain gitu. Wah, rumit juga ya. Terus mereka juga sempat kejebak friend zone. Kayaknya karena salah paham atau gengsi anak muda gitulah. Blog itu nyatet, baru setelah lulus kuliah, udah pada kerja, mereka baru berani jujur soal perasaan masing-masing.
Wih, jadi butuh waktu lama ya? Nggak langsung klik kayak Su Zai sama Zhang Lurang. Persis. Beda banget kan? Tapi justru di situ menariknya menurut beberapa ulasan. Oh ya? Kenapa tuh? Di IMDb ada yang bilang, chemistry mereka tetap awesome, keren gitu. Dan kisah mereka nggak ganggu alur utama kok, malah nambah warna ke dinamika persahabatan kelimanya. Jadi kayak bumbu penyedap gitu. Jadi kontras yang oke ya sama pasangan utama yang lebih kalem. Iya, Kompasiana juga ngelihat ini sebagai cerminan realitas sih, bahwa nggak semua hubungan remaja itu mulus jalannya. Ada yang butuh waktu, butuh proses pendewasaan juga. Ngerti-ngerti. Jadi kalau kita simpulkan nih dari rangkuman sumber-sumber kita ini, When I Fly Towards You itu paket lengkap ya buat cerita remaja yang hangat, Bisa dibilang gitu. ada cinta pertama yang polos, ada persahabatan yang kuat banget jadi fondasi, terus proses pendewasaan karakter-karakternya, termasuk si Guran sama Jiang Jia ini yang dinamikanya lebih kompleks dan butuh waktu. Dan pesan kunci yang bisa ditarik dari berbagai ulasan ini, itu ya pentingnya dukungan persahabatan sebagai semacam jangkar ya, buat melewati masa remaja yang kadang bergejolak. Betul. Sumber-sumber kita tuh konsisten banget nyorot gimana komunikasi, kehadiran teman yang positif, rasa saling memiliki, itu ngebantu banget kelima karakter ini ngadepin tantangan, mau itu pribadi, akademis, atau keluarga. Gambaran persahabatan sebagai tempat aman buat tumbuh bareng ya. Tepat. Ruang aman buat berbagi dan bertumbuh. Oke deh, nah sebagai penutup nih buat pembahasan kita kali ini, ada satu pertanyaan buat Anda renungkan di rumah. Ngelihat gimana drama ini menurut ulasan-ulasan tadi ya, menggambarkan lingkaran pertemanan yang suportif banget, seberapa penting sih menurut Anda peran lingkungan pertemanan kayak gitu? Pertanyaan bagus. Iya, buat ngebantu kita semua navigasi tantangan gak cuma pas remaja aja, tapi mungkin juga pas masuk fase dewasa awal. Coba dipikirin. Menarik buat direnungkan. Sampai jumpa di pembahasan sumber kita berikutnya ya.